Perkenalkan, nama saya Rohani Marpaung, tinggal di Lagubuti. Saya orang tua dari Rahel Artaida Utajulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hesron Huta-Zulu, orang tua dari Rahel Artaida Huta-Zulu. Baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CGR. Sedikit kemajuan dalam ilmu pengetahuan disebabkan oleh kurangnya minat membaca siswa saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang CGR. CGR adalah Critical Journal Review. Di sini saya akan mengkritik kelebihan dan kekurangan dari jurnal tentang sejarah Asia Selatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk keterlibatan UNICEF dalam mengurangi human trafficking di Bangladesh. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana keterlibatan UNICEF dalam mengurangi kasus human trafficking. Hasil dari penelitian ini, UNICEF terlibat dalam mengatasi beberapa penyebab terjadinya kemiskinan seperti rendahnya pendidikan, bencana alam, dan lain-lain. Berdasarkan 5 fungsi organisasi internasional, pertama, fungsi informatif. UNICEF menganalisis dan mendata setiap orang yang memerlukan bantuan dan rentan menjadi korban perdagangan manusia. Kedua, fungsi normatif, dengan berdasarkan hukum yang dibuat UNICEF, yaitu Konvensi Hak Anak UNICEF, untuk menjalankan tugasnya. Ketiga, fungsi pembuat peraturan. Bersama dengan pemerintah, Bangladesh dan kementerian terkait membuat undang-undang perlindungan anak. Keempat, fungsi pengawasan. UNICEF mengawasi berbagai wilayah dan remaja-remaja agar tidak melakukan tindakan kejahatan dan tidak menjadi korban perdagangan manusia. Kelima, fungsi operasional. UNICEF memberikan bantuan dana bagi mereka yang mengalami kemiskinan, mendirikan kamp-kamp pengungsi, dan memberikan dana pendidikan. Di Bangladesh terdapat ciri khusus yang mana harapan hidup perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rute utama yang diikuti para penyelundup dimulai dari Dhaka ke Mumbai di India, Karachi di Pakistan, dan kemudian di Dubai. Pelaku perdagangan manusia menggunakan 20 titik transit yang terletak di 16 distrik untuk penyelundupan orang dari Bangladesh ke India. Dalam konvensi tersebut menciptakan kerangka hukum internasional agar negara anggota-anggota organisasi dapat bekerja sama dalam memerangi perdagangan manusia. Aktor yang dibahas dalam penelitian ini negara dengan organisasi internasional. Setelah mengenalkan Bangladesh, maka penulis mengenalkan apa itu organisasi internasional UNICEF. Dalam kasus kejahatan human trafficking, yang bisa menjadi korban yaitu anak dan perempuan, sehingga UNICEF merupakan organisasi internasional yang cocok untuk berperan mengurangi hingga mengatasi kejahatan ini. Adapun upaya organisasi ini dalam menanggulangi kasus tersebut diantaranya merehabilitasi korban, memberikan dana sukarelawan untuk korban, serta bantuan teknis dan kapasitas. Dengan adanya UNICEF di Bangladesh diharapkan agar dapat mengurangi korban human trafficking di negara tersebut. Jurnal kedua, upaya penanganan ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap kaum wanita di Bangladesh. Bangladesh merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan dan termasuk ke dalam jajaran negara yang rawan tindak kekerasan terhadap perempuan serta menduduki peringkat nomor 12 di dunia. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui upaya yang dibangun baik dari sektor pemerintah di Bangladesh maupun sektor dari masyarakat itu sendiri hingga keterlibatan gerakan-gerakan sosial masyarakat yang ingin memberantas kekerasan dan mendapatkan hak yang setara bagi perempuan.
Kesetaraan laki-laki dan perempuan masih hangat diperdebatkan di Bangladesh. Meskipun kerangka regulasi sedikit banyak sudah mengalami perbaikan, tetapi kritik terhadap persoalan tersebut masih menguat. Dalam beberapa hal, perempuan memang mengalami berbagai kemajuan dan perbaikan taraf hidup. Tetapi di dalam banyak hal lain, perempuan masih mengalami ketimpangan dan diskriminasi. Hal tersebut pula terus mengakibatkan dampak eksklusif dalam wanita, di mana kiprah dan posisi wanita diletakkan dalam syarat yang dapat membentuk laba sebesar-besarnya bagi pasar perdagangan manusia. Lingkungan sosial merupakan tempat untuk bermukimnya kaum masyarakat atau lingkungan pergaulan yang mempengaruhi perilaku terhadap seseorang, dan lingkungan masyarakat yang cenderung tidak peduli terhadap tindakan kekerasan yang berbasis gender. Bangladesh merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan India di sebelah barat dan utara, berbatasan juga dengan Myanmar di sebelah tenggara, dan berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah selatan. Bangladesh juga termasuk negara yang memiliki populasi manusia yang banyak. Kekerasan gender merupakan sebuah fenomena global dan menjadi masalah universal yang sangat membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah Bangladesh dan dunia. Ketidaksetaraan gender itu sendiri adalah hasil dari diskriminasi gender yang terjadi dengan berkelanjutan. Bangladesh merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap kekerasan perempuan dan menempati peringkat ke-12 di dunia. Dibentuk selama beberapa dekade atau beberapa abad dan dipengaruhi oleh aspek sosial keagamaan, kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh juga terjadi karena masalah kemiskinan dan keterbelakangan di Bangladesh. Kesimpulannya, kekerasan serta adanya diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia masih sering terjadi. Hal ini disebabkan adanya budaya patriarki yang masih menempel pada pemahaman masyarakat itu sendiri. Namun berbagai upaya telah dilakukan sebagai suatu perwujudan dari organisasi internasional yang menginginkan kesetaraan gender bisa terjadi di seluruh dunia, terkhusus di Bangladesh ini. Memperluas jaringan kerjasama di luar negeri dapat memberikan kekuatan baru dalam melawan kaum patriarki yang masih ada hingga saat ini. Berbagai upaya yang dilakukan, baik itu dari sektor dalam negeri hingga keterlibatan organisasi internasional dalam melawan kaum patriarki dan mengatasi kekerasan serta diskriminasi terhadap kaum perempuan sudah tepat dilakukan, dan namun pemerintah juga masih memainkan peran penting dengan meningkatkan kebijakan yang dapat melindungi hak-hak kaum perempuannya. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihan jurnal. Bahasa yang digunakan sudah cukup mudah dipahami. Kedua, jurnal pertama dan kedua sama-sama memberikan upaya yang banyak tentang perdagangan manusia. Sumber yang dipakai juga sudah cukup luas, baik jurnal utama dan jurnal pembanding. Yang selanjutnya, penggunaan tanda baca juga sudah cukup tepat, dan penulisan abstrak pada jurnal utama dan jurnal pembanding sudah mencakup inti dari pembahasan. Yang kedua, kekurangan. Terdapat beberapa spasi yang terlalu jauh sehingga terlihat kurang rapi, dan ada beberapa kata atau istilah yang kurang bisa dipahami. Kesimpulannya, perdagangan manusia yang terjadi di India Bangladesh terus mengalami peningkatan kasus terlapor dalam beberapa tahun terakhir. India menjadi salah satu tujuan utama dan sebagai tempat transit perdagangan dari negara-negara di Asia Selatan. Kerjasama yang dilakukan pada para organisasi dunia kepada korban, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, masih belum bisa mencapai sesuai dengan yang diharapkan. India dan Bangladesh telah melakukan upaya di dalam negeri masing-masing untuk menekan angka perdagangan manusia. Undang-undang kedua negara terkait perdagangan manusia telah dijalankan. India dan Bangladesh juga memperkuat penjagaan di sepanjang perbatasan kedua negara. Usaha yang dilakukan tidak terlepas dari bantuan organisasi non-pemerintah negara tersebut. Namun kerjasama tersebut belum membuahkan selama 2 tahun berjalan. Angka perdagangan manusia terus meningkat di kedua negara. Berdasarkan konsep human security, meningkatnya jumlah perdagangan di India Bangladesh ini akibat faktor keamanan ekonomi dan keamanan pribadi yang hingga saat ini masih belum terpenuhi di kedua negara tersebut. India dan Bangladesh memiliki permasalahan serupa dalam kemiskinan dan pengangguran.
Lapangan pekerjaan yang tidak banyak tersedia sedangkan pertumbuhan penduduk terus meningkat terjadi pada kedua negara. Hal ini menyebabkan arus migrasi baik di dalam negeri maupun migrasi ke luar negeri semakin besar hingga rentan terhadap perdagangan manusia. Di samping itu, perempuan India dan Bangladesh mendapatkan perlakuan tidak adil atas kesempatan dan pilihan pekerjaan akibat budaya patriarki yang masih melekat pada dua negara tersebut, sehingga angka partisipasi perempuan kerja di kedua negara masih rendah. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Mama sama Bapak yang sudah mendengarkan hasil dari CGN. Terima kasih.